Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4286 dan bab 4287. Oke, kita langsung aja. Bab 4286. Pada saat ini, Feanjong buru-buru membungkuk dan membungkuk dengan kedua tangan. Tuan Ye memiliki kehidupan, jangan berani untuk patuh. Ye Chen mengeluarkan ponselnya, membuka kunci layar dan membuka salah satu album video. Ada beberapa video yang terkait dengan Fei Haoyang yang diunduh terlebih dahulu. Segera dia melemparkan ponselnya ke Feanjong dan berkata dengan dingin, "Klik sendiri." Setelah itu, dia menunjuk keturunan keluarga Fei di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Setiap orang yang berusia di atas 18 tahun akan maju dan menontonnya bersama. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun segera menghindari." Feanjong setuju berulang kali dan sebagian besar keturunan keluarga Fei dengan cepat mengepung mereka. Mereka juga ingin tahu mengapa Ye Chen memasuki keluarga Fei dengan sangat meriah. Meskipun mereka yang berusia di bawah 18 tahun juga ingin mencari tahu, mereka tidak berani maju saat ini dan hanya bisa dengan jujur mundur ke ujung aula. Di ponsel, setiap video hanyalah thumbnail seukuran kuku dan tombol putar di tengah sehingga orang tidak dapat melihat apa video itu sama sekali. Feanjong tidak terlalu banyak berpikir, hanya mengklik video pertama. Saat video itu muncul, seorang gadis menjerit kesakitan seperti orang gila, dan ada juga tawa mesum Fei Haoyang. Ketika keluarga Fei melihat foto-foto di ponsel mereka, mereka semua menjadi pucat karena terkejut, dan beberapa anak muda tidak berani menahan diri untuk tidak muntah. Pada saat ini, Fei Haoyang juga sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa memegang teleponnya. Fei Kexin segera memalingkan wajahnya dan tidak berani melihat lagi, dan matanya langsung memerah. Fei Shanghai, Fei Xiaobin, dan semua keluarga setengah baya dan tua dari keluarga Fei semuanya ketakutan. Istri Fei Shanghai yang juga nenek Fei Haoyang hanya menonton selama 10 detik sebelum jatuh dengan kaki lemas. Untungnya, putrinya ada di sana untuk mendukungnya. Jika tidak, dia akan jatuh ke belakang kepalanya. Istri Fei Xiaobin, ibu Fei Haoyang, hanya menonton sebentar, lalu menutup matanya dan menangis dan berkata, Ini tidak benar. Orang itu bukan Haoyang. Haoyang tidak bisa melakukan hal seperti itu. Hanya iblis." Fei Xiaobin juga pingsan dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menangis. Mengapa? Mengapa ini? Apa bajingan ini melakukan hal yang kejam? Tekanan darah Fei Shanghai melonjak, dan dia berkata diam-diam di mulutnya, "Binatang, benar-benar binatang." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berani melihat lebih jauh, jadi dia hanya bisa memalingkan wajahnya ke satu sisi. Video itu disiarkan kurang dari 30 detik, dan orang-orang paruh baya ini memalingkan muka dan tidak berani menonton lagi. Feanjong terus menatap layar ponsel, hanya untuk merasakan detak jantungnya melonjak, menyebabkan seluruh dadanya sakit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Jadi, dia hanya bisa mengunci layar ponsel dan tersedak. "Tuan Ye, saya di sini. Saya tidak bisa menontonnya lagi." Ye Chen berkata dengan dingin, "Masih ada banyak video seperti itu. Setidaknya ada lusinan. Dan korban dari setiap segmen adalah gadis yang berbeda." Feanjong bergumam, keluarganya malang. "Tuan Ye, saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa keluarga Fei saya akan memiliki sampah seperti itu. Ini benar-benar marah dan marah." Ye Chen menatapnya mencibir lalu menoleh ke Fei Shanghai dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Ayo, kepala keluarga Fei saat ini, beritahu saya, sebagai kepala keluarga, bagaimana Anda akan menangani masalah ini?" Dia juga tidak tahu harus berkata apa-apa. Jika serius mengatakan bahwa sampah semacam ini hanya dipecah menjadi ribuan keping, lagi pula dia adalah cucunya sendiri. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu?
Oke, kita lanjut lagi ke bab 4287. Tetapi jika terlalu ringan, tidak cocok dengan apa yang dilakukan binatang ini, maka Ye Chen pasti akan menyalahkan dirinya sendiri lagi. Dan dia tidak berani mengatakan bahwa semua ini akan diserahkan kepada hukum untuk pengadilan yang adil. Meskipun pengadilan yang adil akan menyelamatkan nyawa Haoyang, itu harus disertai dengan pengungkapan menyeluruh dari semua tindakannya. Pada saat ini, reputasi keluarga Fei pasti akan merosot dan mereka akan menjadi target semua orang di Amerika Serikat. Karena itu, untuk Fei Shanghai, tidak peduli bagaimana dia membeli, hanya ada harga yang tidak tertahankan. Melihat keraguannya, Ye Chen berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak bisa mengatakannya, maka jangan katakan itu." Segera dia memandang Fei Yanzhong dan bertanya dengan dingin, "Kamu adalah kepala keluarga Fei terakhir, dan kamu juga berpengalaman. Izinkan saya bertanya, bagaimana menurut Anda masalah ini harus ditangani?" Fei Yanzhong juga dalam dilema saat ini. Dia dan Fei Shanghai pada dasarnya memiliki ide yang sama. Untuk Fei Haoyang, dia tidak bisa dibunuh atau diampuni, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa mengumumkannya. Untuk reputasi keluarga Fei, dia melihatnya lebih dari siapapun. Bagaimanapun, keluarga Fei dibuat besar olehnya, dan itu semua adalah kerja kerasnya. Jadi, setelah dia memikirkannya, dia hanya bisa berkata, "Tuan Ye, sungguh disayangkan keluarga saya memiliki binatang buas seperti itu. Saya bersedia membayar 10 miliar dolar untuk memberi kompensasi kepada keluarga semua korban. Adapun binatang itu, jika Tuan Ye mematahkan kaki dan tangannya dan menahannya di rumah selama sisa hidupnya, maka dia akan dibesarkan sebagai anjing dan dia tidak akan bisa meninggalkan rumah selama setengah langkah dalam hidupnya." Ye Chen mencibir, "Kenapa? Apakah kamu masih ingin membuatnya tetap hidup?" Melihat ekspresi lucu Ye Chen, Fei Yanzhong tiba-tiba panik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang sangat serius. Dia tidak bisa menahan fitnah dengan penyesalan di dalam hatinya. Aku benar-benar bodoh." Ye Chen berjuang begitu banyak untuk urusan Haoyang, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak akan pernah bisa membiarkan Haoyang hidup. Itu pasti akan membunuhnya, menghilangkan bahaya bagi orang-orang, tapi saya hanya ingin menyelamatkan nyawa binatang itu. Betapa bodohnya. Ye Chen sengaja bertanya padaku apa yang harus aku lakukan sekarang. Dia pasti telah memberiku kesempatan untuk melihat posisiku. Tapi jawabanku barusan pasti membuatnya sangat tidak puas. Kekan hal ini, dia tiba-tiba panik di dalam hatinya dan segera berkata, "Tuan Ye, saya memikirkannya dengan hati-hati. Haoyang adalah binatang buas yang telah melakukan terlalu banyak hal kejahatan, dan Tuhan tidak dapat mentolerirnya. Jika dia tidak mati, aku minta maaf untuk gadis-gadis tak berdosa yang meninggal secara tragis di tangannya. Jadi aku pikir dia harus diizinkan untuk meminta maaf sampai mati." Begitu Fei Yanzhong mengucapkan kata-kata itu, Fei Xiaobin menjadi cemas dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu abadi. Haoyang adalah cicitmu. Selain itu, dia adalah cicit tertua dari putra tertua dan cucu tertua. Kamu akan mati di masa depan. Dia akan mengibarkan bendera untukmu. Kamu biarkan dia meminta maaf dengan kematian. Apa niatmu?" Fei Xiaobin secara alami paling khawatir tentang hidup dan mati Fei Haoyang, karena bagaimanapun juga itu adalah putranya. Dia sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan Fei, dan dia sudah kehilangan akal. Tapi ayahnya Fei Shanghai tidak berpikir begitu. Fei Shanghai juga mengetahui niat Ye Chen untuk melakukan ini. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan pernah memberikan Fei Haoyang pergi, dan dia sudah memutuskan untuk membunuhnya. Dia meminta keluarga Fei tidak lebih dari membunuh orang. Saat ini, keselamatan keluarga Fei adalah masalah. Jika Anda masih memiliki premi asuransi Haoyang, itu akan terlalu naif. Jadi, dia buru-buru dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya pikir kamu tidak perlu berpikir begitu." Ye Chen memotongnya tanpa menunggu dia selesai berbicara dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu berpikir begitu." Ye Chen memotong tanpa menunggu dia selesai berbicara.
Kamu tidak perlu berpikir begitu. Ye Chen memotongnya tanpa menunggunya dia selesai berbicara dan berkata dengan dingin. Satu kesempatan bagi satu orang untuk mengungkapkan pendapat. Pendapatmu telah diungkapkan. Setelah itu, dia memandang Fei Kexin dan bertanya dengan ringan, Nona Fei, bagaimana menurutmu? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.